Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi. Perkenalkan, pengajar praktik Ibu Saryanti MSI, saya sendiri adalah CGP Seliminasi, dan kemudian fasilitator saya adalah Ibu Sasmiati MPD. Menurut Arthur Auderhead, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasar 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang ketiga adalah menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu dengan memetakan kebutuhan berdasar 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan, serta pengaruh budayanya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan cara guru menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, dengan mempertimbangkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Proses. Guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar para murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa saja yang dipelajari. Yang ketiga adalah guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif.
Sedangkan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi. Semua itu pada satu tujuan, bermuara berpihak pada murid yang akhirnya bertujuan untuk mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. 1.1 Filosofi KHD. KHD berpendapat bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut selamat dan bahagia. Sedangkan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, berdasar perannya sebagai pengajar dan pendidik, seorang guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Keterkaitan antar materi 1.2 dengan 2.1. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan perannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi 1.4 dengan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru dapat membuat siswa merasa dihargai, ada keterkaitan antara dirinya dan guru serta temannya, sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelasnya. Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pengajar dan pendidik, guru memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nilai-nilai yang ada pada guru merupakan komponen utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang dicanangkan oleh sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah pemaparan saya tadi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.